Halo semuanya, kembali lagi di kelas cerdas. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Organizational Theory, Design and Change, karya Gareth R. Jones. Di sini saya akan membahas materi tentang perubahan evolusioner dan revolusioner dalam organisasi. Tahukah kalian apa itu evolusioner dan revolusioner dalam organisasi? Yuk simak video ini. Baik, secara umum perubahan ini terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah perubahan evolusioner, bersifat inkremental, bertahan, dan terfokus secara sempit. Perubahan evolusioner bukan perubahan yang dramatis atau tiba-tiba berubah, atau bisa dibilang perubahan yang bertahap yang terjadi di lingkungan kita. Contohnya adalah tergantinya penggunaan bahan bakar minyak tanah ke gas LPG. Konversi ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama karena masyarakat takut menggunakan gas karena takut meledak. Sedangkan yang kedua adalah perubahan revolusioner, berlangsung secara cepat, dramatis, dan terfokus secara luas. Perubahan ini menemukan cara baru agar efektif. Hal ini menghasilkan perubahan radikal dalam cara melakukan suatu tujuan baru dan struktur baru. Contohnya adalah adanya peristiwa revolusi industri di Inggris. Industri terjadi di mana pada tahap awal yaitu tanpa mesin dan kemudian diciptakan untuk menggunakan mesin yang pernah digunakan setelah Perang Dunia Kedua, di mana para penambang menggunakan teknologi kerja antar penambang ke dalam industri yang diperkenalkan ke pertambangan Inggris, yang di mana metode tersebut disebut metode Handgod. Metode ini berfungsi mengembangkan rutinitas normal untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun metode tersebut tidak bertahan lama dan diganti oleh para peneliti menjadi metode tembok panjang. Metode tersebut juga tidak berhasil karena mengakibatkan peningkatan ketidakhadiran dan tersebut menjadi masalah, namun bisa teratasi dengan menggunakan teori sistem sisoteknik. Teori ini berpendapat bahwa manajer baru menyesuaikan atau bersama-sama mengoptimalkan cara sistem, teknik, dan sosial organisasi. Sebelumnya perlu kita ketahui hal yang dapat kita ambil dari teori sistem sosioteknis di atas, bahwa ketika manajer mengubah tugas dan peran, mereka harus mengenali kebutuhan untuk menyesuaikan hubungan sistem teknis dan sosial sehingga norma dan kepanduan kelompok tidak terganggu. Dengan mengambil pendekatan bertahap ini, sebuah organisasi juga dapat menghindari resistensi tingkat kelompok terhadap perubahan yang telah kita bahas sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang TQM. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu TQM? TQM adalah Total Quality Management, adalah upaya berkelanjutan dan konsultan oleh semua fungsi organisasi untuk menemukan cara baru meningkatkan kualitas barang dan jasa dalam organisasi. Hal itu pertama kali dikembangkan oleh sejumlah konsultan bisnis Amerika, contohnya W. Edward Deming dan Joseph Juran. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit kritikan mengenai buku ini, yaitu bahwa buku ini terlalu memfokuskan perubahan revolusioner dalam organisasi dan kurangnya membahas perubahan evolusioner. Selain itu, kritik lainnya adalah bahwa buku ini kurang memberikan contoh-contoh konkret dari perubahan revolusioner dan evolusioner dalam organisasi. Baik, sekian, terima kasih.